Hai, apa kabar semuanya? Kembali lagi sama saya Alvin. Ini adalah iPhone 7, smartphone yang udah diluncurkan Apple di bulan September tahun 2016. Dan di tahun 2020 ini ternyata masih lumayan banyak orang yang pingin beli iPhone 7. Tentunya udah nggak ada yang jual baru, tapi yang jual bekas yang 128GB itu rata-rata di harga 3 jutaan. Dan kalau kalian pingin beli yang versi plusnya, ternyata masih dijual iBox di harga 6 jutaan. Tapi masa sih kita beli handphone yang udah rilis di tahun 2016 untuk kita pakai di tahun 2020? Apakah masih worth it? Nah, di video kali ini kita bakalan mencoba mereview ulang iPhone 7 di 2020. Pertama kita lihat dulu bagian jaringannya. Sekarang udah ada yang namanya 5G, tapi handphone 5G itu biasanya cuma ada di smartphone flagship Android. Bahkan iPhone terbaru pun itu belum 5G. Jadi untuk masalah konektivitas, iPhone 7 itu masih sangat mumpuni di tahun 2020. Bahkan sama kayak iPhone 11 yang mana dia belum 5G, baru bisa 4G aja. Selain itu juga 5G di Indonesia itu kira-kira kapan datangnya coba? Di negara kayak Amerika aja belum full penerapan 5G-nya, apalagi di Indonesia. Mungkin perlu waktu 5 tahun lagi mungkin sampai 5G itu masuk ke Indonesia. Lanjut ke bagian kedua, yaitu masalah dimensi dan juga layarnya. Ya bisa dibilang ini handphonenya kecil karena layarnya cuma 4,7 inci. Dibandingin Android yang ada sekarang di pasaran, kalau kalian punya uang 3 juta, rata-rata kalian bisa dapat layar yang lebarnya itu 6 sampai 6,5 inci untuk handphone Android di 2020 dengan kisaran uang 3 juta. Tapi iPhone 7 itu layarnya cuma 4,7 inci. Jadi kalau kalian udah biasa pakai layar yang 6 inci dan kalian balik lagi ke iPhone 7 yang cuma 4,7 inci, pas kalian pegang itu rasanya kecil banget handphonenya gitu. Bukan cuma handphonenya yang kecil, layarnya juga kecil. Jadi kalau untuk nonton film, saya rasa mungkin kalian mending beli Android aja kali ya yang 3 jutaan ya, dibandingkan iPhone 7 yang layarnya kecil. Tapi walaupun layarnya kecil, bukan berarti layarnya jelek. Bahkan kalau kita bandingin dengan layar-layar Android di harga 3 jutaan, saya masih yakin kualitas warna yang dihasilkan dan juga brightness-nya itu Apple jauh lebih menang. Dimana iPhone 7 itu punya brightness kisaran 650 nits, sedangkan Android kisaran 3 jutaan itu cuma di 450 nits. Jadi Apple itu walaupun layarnya kecil, tapi layar warnanya bagus dan brightness-nya itu bagus dan handphone itu bisa terang gitu. Jadi ya ada plus minusnya sih, tapi menurut saya sih kalau kalian suka main game, suka nonton, ya mungkin nggak ada salahnya juga kalian pertimbangan Android yang 3 jutaan karena layarnya lebih besar walaupun warnanya itu dan juga brightness-nya nggak sebagus iPhone. Selanjutnya kita ngomongin masalah krusial untuk handphone bekas. Kebanyakan orang nggak mau beli Android bekas, apalagi yang udah 2 tahun, 3 tahun, apalagi 4 tahun. Yang pertama mungkin karena operating sistemnya itu udah nggak diupdate lagi oleh yang merek Androidnya. Misalkan Samsung ngeluarin Samsung S8. Apakah Samsung S8 itu bakalan dapat update Android terbaru? Kayaknya enggak. One UI-nya juga setahu saya itu masih One UI yang lama deh kalau nggak salah. Dan kedepannya kayaknya bakalan ditinggalin. Tapi beda dengan iPhone 7. iPhone 7 walaupun udah keluar dari tahun 2016, dia masih dapat update software terbaru dari Apple. Bahkan sekarang iOS-nya itu iOS 13.5 yang paling baru yang ada sekarang ya. Video ini dibuat di bulan Juni 2020 dan iPhone 7 masih dapat update terbaru untuk operating sistemnya. Itu artinya operating system dari iPhone 7 itu masih yang terbaru dan kemungkinan besar mungkin 5 tahun lagi kalau kalian pingin install aplikasi baru, aplikasi itu pingin operating system yang lebih baru lagi, iPhone 7 ini masih cukup bisa untuk install aplikasi yang baru karena memang operating systemnya itu udah iOS 13. Dan konon katanya nanti September depan mungkin ke saat iOS 14 muncul, iPhone 7 masih dapat upgrade ke iOS 14. Dan menurut saya hal ini hal yang bagus banget, dimana
pembeda dari Android gitu ya. Kalau Android 2 tahun, 3 tahun udah nggak dapat update OS terbaru, tapi iPhone 4 tahun, 5 tahun masih dapat upgrade operating system terbaru. Dan ya ini membuktikan kalau memang si Apple ini memberikan customer service yang bagus bagi pelanggannya. Walaupun dia udah beli 4 tahun lalu, tapi dia masih dapat operating system terbaru dari Apple. Dan ini yang kayaknya harus ditiru oleh Android ya. Dimana mungkin Samsung mungkin kalau buat produk mungkin operating sistemnya 4 tahun ke depan masih di-upgrade. Kayaknya orang bakalan lebih percaya sama Samsung. Jadi ini sih menurut saya Apple bagusnya, dan kenapa orang masih mau beli iPhone 7. Karena memang operating sistemnya masih operating sistem terbaru. Beda kayak Android, mungkin kalau Android bekas yang udah umurnya 4 tahun, dia udah nggak dapat operating system terbaru. Jadi mungkin itu juga alasan kenapa orang masih pingin beli iPhone 7 di 2020. Hal selanjutnya yang kita bahas yaitu performanya. Handphonenya udah 4 tahun gitu. Performanya gimana? Jangan-jangan handphonenya udah nge-lag, udah buka game patah-patah, buka aplikasi lambat. Well, tunggu dulu. Ini iPhone dimana tahun 2016 handphone ini adalah handphone flagship. Jadi performanya harusnya bagus dong pada saat itu. Dan 4 tahun kemudian ternyata handphone iPhone 7 performanya kalau kita lihat dari benchmarknya masih setara dengan Android di harga 3 jutaan. Jadi kalau kalian beli Android kisaran harga 3 jutaan, kemungkinan besar performanya nggak beda jauh sama iPhone 7 kalau kita lihat dari hasil benchmark Antutunya. Dan menurut saya masalah performa di sini, saya setelah pakai beberapa lama iPhone 7 di 2020, saya rasa nggak ada yang namanya nge-lag atau lemot, dan nggak ada masalah sama sekali. Mungkin ada yang bilang, ya elah iPhone 7 mah RAM-nya masih 2 GB. Dibandingin Android yang sekarang, kalau kalian beli Android 3 jutaan, itu dapat yang 8 GB. Itu 4 kali lipat lebih besar dari iPhone 7. Tapi tunggu dulu. Kita nggak bisa membandingkan kayak Apple to Apple, Apple to Android maksudnya, Apple to Android gitu. Karena mereka beda operating system. Cara menggunakan RAM-nya, cara menyimpan file apa aja yang ada di RAM itu beda. Jadi agak sulit menyamakan RAM Android sama RAM iOS karena memang mereka beda operating system. Tapi yang jelas di sini memang iPhone 7 itu nggak bisa multitasking terlalu banyak. Misalkan kalian main game sambil chatting, mungkin kalian buka aplikasi belanja online gitu. Biasanya gamenya langsung ke close atau aplikasi belanja online-nya langsung ke close gitu. Kalian nggak bisa buka banyak banget dibandingin kayak Android yang ada sekarang. Biasanya sih Android lebih bagus dibandingin iPhone 7 karena memang RAM-nya 2 GB. Tapi bukan berarti dia jelek. Multitaskingnya masih lumayan untuk tahun 2020. Apalagi kalau kalian cuma untuk sosmed aja, kayak buka WA, buka IG, buka Line mungkin kalau ada yang masih make, buka TikTok. Untuk multitasking kayak gitu menurut saya masih cukup bagus sih iPhone 7 ini. Walaupun RAM-nya cuma 2 GB. Lalu bagaimana dengan kameranya? Sekarang kalau kalian pengen beli Android di harga 3 jutaan, wah pasti kalian bakalan kagum gitu. Ada yang 20 megapiksel, ada yang 40 megapiksel, ada yang 60 megapiksel, bahkan ada yang 100 megapiksel. Tapi iPhone 11, untuk kalian tahu aja, mereka masih pakai megapiksel yang sama, yaitu 12 megapiksel, mulai dari iPhone 6 kalau nggak salah sampai iPhone 11 masih pakai sensor yang 12 megapiksel. Bukan berarti 12 megapiksel itu jelek loh. 12 megapiksel iPhone-nya itu bagus, dan bisa kalian lihat sendiri ya. Ini saya ngerekam pakai kamera depan iPhone 7. Bisa kalian lihat sendiri gimana hasilnya. Memang di sini ada lampu, jadi gambarnya cukup bagus. Tapi menurut saya kamera dari iPhone 7 itu kalau kita bandingin dengan Android yang 3 jutaan yang ada sekarang, saya lebih megang iPhone 7. Bukan karena dia jadi jauh lebih bagus, tapi warnanya itu lebih bagus di iPhone, mau itu kamera depan atau kamera belakang. Kalau untuk foto di cahaya yang cukup, hasilnya sama-sama bagus, cuma mungkin untuk low light, mungkin Android menang karena ada tambahan fitur yaitu night mode ya. Tapi si iPhone 7 ini belum ada. Mungkin menurut saya bukan karena handphone yang nggak bisa, tapi mungkin Apple sengaja nggak ngasih fitur tersebut biar orang yang pingin night mode di iPhone itu beli iPhone yang lebih baru.
Tapi untuk hasil fotonya menurut saya udah cukup bagus. Dan untuk hasil videonya ini yang menurut saya luar biasa. Kalau untuk video, iPhone 7 menurut saya jauh lebih menang dibandingkan Android di harga 3 jutaan. Kenapa? Karena kalau kita beli iPhone 7 bekas ya, yang 3 jutaan itu udah pakai OIS. Sedangkan Android di 3 jutaan itu rata-rata belum ada OIS-nya. Itu yang membuat video di iPhone 7 itu lebih stabil dibandingkan di Android. Makanya untuk video saya lebih pilih iPhone 7. Selain itu juga menurut saya kalau kalian suka posting sosial media, misalkan kalian suka live Instagram, kalian suka main TikTok, aplikasi tersebut lebih teroptimalisasi saat kalian pakai iOS. Jadi aplikasinya itu yang menggunakan kamera itu gambarnya lebih bagus dibandingkan Android. Karena biasanya kalau kita pakai aplikasi Instagram, terus kita langsung foto pakai aplikasi Instagram, itu hasilnya jelek. Sedangkan iPhone gambarnya bagus dan itu juga terjadi untuk aplikasi lainnya yang pakai kamera. Bukan cuma Instagram, tapi itu juga sama untuk WhatsApp, untuk TikTok, hasilnya lebih bagus di iOS. Jadi kalau untuk kalian yang membeli handphone, sebagian besar gunanya untuk sosial media, nggak salah memang kalian beli iPhone 7 3 jutaan, walaupun ada beberapa kekurangan. Kekurangan pertama yang paling mendasar adalah baterainya. Baterainya nggak nyampe 2000 mAh dan baterainya ini bisa dibilang cepat habis. Bukan bisa dibilang ya, emang cepat habis deh baterainya 2000 mAh gitu. Dimana Android sekarang baterainya ada yang 4000, yang 5000, ngecasnya cepet. Dan masalah baterai Android emang juaranya lah, apalagi yang 3 jutaan ngecasnya sekarang udah cepet banget, udah 30 watt chargernya ya. Itu cepet banget sih dibandingin iPhone yang baterainya cepat habis dan ngecasnya juga nggak terlalu cepet. Tapi kalau kalian pingin cepet, kalian bisa beli chargernya iPad untuk iPhone 7 biar ngecasnya jadi lebih cepat. Kayak saya biasa ngecas iPhone 7 itu pakai chargernya iPad biar lebih cepat. Jadi ya buat baterai, kalau Android biasanya sehari cuma sekali ngecas, kalau iPhone mungkin bisa 2-3 kali ngecas kalau kalian pakai untuk sosial media. Kalau untuk game mungkin bisa lebih. Yang saya rasakan pas pakai iPhone 7 di 2020, saya sebelumnya pakai Android yang baterainya 4000 mAh, dimana kalau si iPhone baterainya 50%, saya langsung, aduh baterainya udah 50% nih, harus segera ngecas. Kalau saya pakai Android beda, walaupun baterainya 50%, tapi yang ada di pikiran saya, baterainya masih 50%, ntar aja lah ngecasnya gitu. Jadi beda banget deh, kalau iPhone itu udah 50%, rasanya pingin ngecas supaya baterainya nggak habis gitu. Selain baterai, menurut saya kekurangan lainnya yaitu ya layar yang kecil. Jadi ya menurut saya iPhone 7 itu masih bagus banget di 2020, dan saya tahu kenapa orang itu masih beli iPhone 7 di tahun 2020. Operating sistemnya masih terbaru, kalian juga punya kamera yang bagus, untuk update-update sosial media apalagi kameranya bagus banget. Ya walaupun ada beberapa kekurangan, tapi untuk pengguna standar gitu ya, untuk sosial media biasanya ini udah bagus banget. Tapi kalau untuk kalian yang suka main game, mabar sama teman-teman, malas bawa power bank, kayaknya ini bukan untuk kalian. Jadi itu dia menurut saya kenapa masih banyak orang yang beli iPhone 7 di 2020. Karena menurut saya di 2020 pun reviewnya masih bagus, dan kalau kita bandingin sama Android di 2020 masih layak untuk dibeli di tahun 2020 gitu. Apalagi kalau kalian ngincer kameranya bagus banget, dan apalagi cewek-cewek yang suka yang penting sosial medianya ada isinya foto semua, kayaknya ini cocok banget untuk mereka. Tapi untuk kalian yang gamer, mungkin kalian, saran saya beli Android aja yang layarnya lebih besar dan baterainya lebih besar. Tapi semuanya kembali lagi ke kalian. Menurut kalian gimana? Apakah iPhone 7 ini masih layak dibeli di tahun 2020? Saya tunggu komentar kalian. Nanti saya pengen tahu deh, gimana sih menurut kalian handphone yang umurnya hampir 4 tahun ini di 2020? Apakah kalian ternyata masih memakai iPhone 7? Tulis komentar kalian yang masih pakai dan gimana menurut kalian si iPhone 7 ini. Oke, kayaknya itu dulu untuk video kali ini. Makasih buat kalian yang nonton. Kalau kalian punya saran, langsung aja tulis di kolom komentar. Dan
Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dah.